Selamat pagi rekan-rekan media dan para tamu yang terhormat. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers ini. Hari ini kami akan mendengarkan klarifikasi dari Humas terkait tudingan pencemaran nama baik. Kami berharap konferensi pers ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai isu yang sedang beredar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada saudara moderator atas waktu yang tepat yang diberikan kepada kami untuk meluruskan isu ataupun berita yang berkembang di masyarakat saat ini. Nah, karena dengan berkembangnya isu ataupun berita tersebut di masyarakat, membuat omset dari penjualan kami itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga ini adalah merupakan sebuah momen yang tepat bagi kami untuk meluruskan isu ataupun berita yang berkembang saat ini di masyarakat. Namun sebelum kita lanjut ke acara konferensi pers selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita sebagai beragama izinkan saya mengucapkan salam keagamaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada hari ini, yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan meluruskan terkait dengan isu ataupun berita yang sedang berkembang di masyarakat saat ini, baik itu di media sosial ataupun media massa lainnya, yang sangat berdampak langsung terhadap keberlangsungan dari usaha kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Freddy Artawan. Saya merupakan seorang public relation dari PT Snack Kawan Indonesia yang saat ini dipercaya untuk memberikan sebuah klarifikasi mewakili dari CEO kami yang saat ini sedang berhalangan hadir karena beliau saat ini sedang berada di luar negeri dalam rangka menjalankan tugas dari perusahaan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya perusahaan kami ini bergerak di bidang produksi makanan ringan yang mungkin produk-produk yang disebut sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Artinya produk kami itu telah diketahui atau dikenal oleh masyarakat secara luas. Adapun isu yang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa terdapat seorang anak SD, yaitu di SD 1A, yang saat ini masih duduk di bangku kelas 4 SD yang diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi produk dari kami. Nah, adapun kronologi kejadian tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian adalah sebagai berikut. Pada saat itu kira-kira pukul 10.45 WIB, anak tersebut bersama teman-temannya sedang berbelanja di kantin sekolah. Nah, secara kebetulan si anak ini atau yang menjadi korban ini membeli snack ataupun produk dari perusahaan kami yang kami produksi. Nah, berselang 5 menit setelah produk tersebut dikonsumsi, anak tersebut mengalami muntah-muntah yang sangat hebat yang sontak membuat beberapa murid dan guru yang sedang berbelanja di kantin tersebut menjadi panik dan langsung membawanya ke area sekolah sebagai bentuk pertolongan pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, setelah berselang beberapa menit, anak tersebut kembali merasakan mual, muntah, dan kemudian pingsan. Melihat kejadian tersebut, pihak sekolah akhirnya memutuskan bahwa untuk segera membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Nah, setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit tersebut, akhirnya diketahui bahwa anak tersebut mengalami keracunan makanan. Kasus ini juga dilaporkan oleh pihak sekolah ke kantor polisi. Namun dengan sigap polisi tersebut langsung melakukan investigasi dan melakukan penelusuran terkait kasus ini dan mengamankan makanan sisa yang dimakan oleh anak tersebut untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah uji labnya keluar, didapatkan hasil bahwa makanan tersebut
yang dimakan oleh korban tersebut telah kadaluarsa sejak 3 bulan yang lalu. Dan produk yang kami produksi tersebut dinyatakan murni tidak mengandung bahan kimia dan ataupun warna pakaian ataupun bahan kimia ataupun bahan berbahaya lainnya. Jadi di sini saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak serta-merta jadi di sini saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak serta-merta menyebarkan isu ataupun berita yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh perusahaan kami. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa produk yang kami produksi aman dari bahan kimia ataupun bahan berbahaya lainnya, dan produk kami aman untuk dikonsumsi. Sekian yang akan kami sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang ataupun ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Waktu saya kembalikan moderator. Moderatornya undang. Izin pertanyaan. Dan sambungnya Pak. Jadi apa Mas? Mantap apa nih sih? Baik, terima kasih kepada Bapak Edi atas penjelasan yang sangat komprehensif. Kami sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Kepada Bapak, kami persilakan. Saya izin bertanya. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dari jurusan Info. Jadi di sini saya memiliki dua pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana perkembangan kasus dalam hal ini petugas kantin setelah mengetahui bahwa produk yang dijual tersebut sudah kadaluarsa. Dan yang kedua, bagaimana kondisi korban dan keluarganya saat ini? Itu saja, terima kasih. Baik, pertanyaannya akan saya rangkum dulu ya. Silakan lanjut rekan media yang lain. Izin mengenalkan, nama saya Burhandi. Saya dari Bayu Alamin Oslo. Saya di sini akan menyampaikan dua pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana langkah ke depan untuk memperbaiki citra perusahaan yang sudah tercemar akibat isu yang tidak benar? Kemudian, apakah ada upaya hukum yang dilakukan dari pihak perusahaan kepada petugas kantin yang telah merugikan perusahaan? Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Puja dari Sinar.com. Pertanyaannya adalah, apa harapan kedepannya terhadap keberlangsungan perusahaan pasca terjadinya kasus seperti ini? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Edi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan-rekan wartawan atas pertanyaannya. Nah, menanggapi pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, tugas kami tersebut saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Nah, terkait dengan keberlanjutan kasus ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk menelusuri kasus ini lebih jauh. Terus terkait dengan pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan kondisi korban. Nah, untuk kondisi korban saat ini, dia sedang menjalani masa pemulihan dan kondisinya sekarang sudah membaik. Tinggal hanya menunggu penjualan dari dokter yang menangani pasien tersebut untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Kemudian untuk keluarganya, kami juga telah memberikan sedikit santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap kasusnya. Terus untuk pertanyaan yang ketiga terkait dengan langkah ke depan yang akan kami ambil, yaitu langkah-langkah yang nantinya akan kami ambil ke depannya untuk memperbaiki citra perusahaan yang sudah terlanjur dalam tercoreng adalah bagaimana kami akan terus berupaya menghadirkan produk-produk dengan kualitas yang lebih baik
Dan kami akan terus melakukan kampanye produk dan menyebarkannya melalui media sosial ataupun media massa bahwa produk yang kami jual tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi untuk skala Indonesia. Dan terkait dengan pertanyaan yang keempat, terkait dengan upaya hukum. Nah, kalau upaya hukum kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu, sebab ini yang pertama perusahaan. Nah, jika seandainya petugas kantin tersebut dengan sengaja menyebarkan atau mendistribusikan produk tersebut, padahal dia telah mengetahui bahwa produk tersebut telah kadaluarsa, maka kami akan menempuh upaya hukum dan menuntut kerugian atas tindakan yang telah dibuatnya tersebut. Namun, jika petugas tersebut tidak sengaja ataupun tidak tahu bahwa produk tersebut sudah kadaluarsa, maka kami memutuskan untuk mengambil tindakan damai terkait dengan kasus ini. Karena berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, petugas kantin tersebut merupakan seorang yang kondisi perekonomian di rumahnya memang sudah tidak berada, dan petugas kantin tersebut tidak pernah mengenyam pendidikan baik itu SD, SMP maupun SMA. Terus pertanyaan yang terakhir yaitu harapan ke depannya. Nah, harapan ke depannya dari perusahaan kami adalah bagaimana kami dari PT Snack Awal Indonesia menaruh harapan besar kepada konsumen supaya tidak serta-merta menjudge bahwa produk yang kami pasarkan tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang pada kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Seandainya ada pertanyaan, silakan ditulis dan dikirimkan via email. Nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab dan disampaikan via email juga. Baik, sekian konferensi pers pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi.